Halo, nama saya Alin Ciwin. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dibagi menjadi dua. Yang pertama ini, yang kedua ini. Baik, kita bahas poin A terlebih dahulu. Poin A adalah kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Boleh dikatakan, sampai saat ini dunia telah melewati 4 gelombang peradaban ekonomi. Gelombang-gelombang peradaban ekonomi itu adalah satu, gelombang ekonomi pertanian. Yang kedua, gelombang ekonomi industri. Yang ketiga, gelombang ekonomi informasi. Dan yang keempat, gelombang ekonomi kreatif. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, gelombang ekonomi pertanian. Gelombang ekonomi pertanian merupakan gelombang pertama ekonomi di mana pertanian menjadi penggerak utamanya. Dan yang kedua, gelombang ekonomi industri merupakan periode yang diakibatkan oleh revolusi industri dan perkembangan permesinan. Produk dari industri massal menjadi penggerak utama dalam periode ini. Dan yang ketiga, gelombang ekonomi informasi merupakan periode yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Semakin mudahnya mengakses informasi membuat informasi menjadi hal penting yang sudah selayaknya diketahui semua orang, sehingga industri informasi lah yang menjadi nomor utama dalam periode ini. Dan yang terakhir, gelombang ekonomi kreatif. Penggerak utamanya adalah industri kreatif. Sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan, namun tidak hanya dengan kreativitas manusia. Ide kreatif mampu membuat ekonomi terus tumbuh dan munculnya inovasi-inovasi baru. Gelombang ekonomi kreatif dibagi ke dalam 15 subsektor, yaitu sebagai berikut. Baik, kita akan membahas poin B, kewirausahaan produk kerajinan. Berbeda dengan industri manufaktur, industri kerajinan hanya dapat menghasilkan barang yang terbatas dalam rentang waktu yang tertentu. Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga jual yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat atau selera pembeli. Riset tentang pasar juga bertujuan untuk mengenali pesaing yang ada di pasar tersebut. Hasil riset pasar inilah yang mendasari perancangan produk kerajinan yang inovatif. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha disebut dengan 6M, yakni man, money, material, machine, method, dan market. Pertama, ada man atau yang biasa disebut dengan manusia, merupakan personal atau orang yang terlibat dalam usaha tersebut. Yang kedua, money atau bisa disebut dengan uang, merupakan dana yang menjadi modal usaha dan perputaran uang melalui pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam usaha tersebut. Yang ketiga, ada material atau bahan, merupakan segala sesuatu tentang bahan, kualitas, bentuk, spesifikasi yang digunakan dalam usaha tersebut. Dan berikutnya, machine atau peralatan, merupakan kumpulan alat yang digunakan dalam suatu usaha. Berikutnya, method atau cara kerja, merupakan metode kerja yang digunakan dalam usaha. Dan yang terakhir ada market atau pasar, merupakan pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.